menarik juga sih sebenarnya. Ada daun yang terpreserve di sini. Kalau biologis bisa ngumpul pakai tangan. Nah di sini mineralnya kan terlihat lebih jelas, seperti yang hitam-hitam ini akan lebih terkonfirmasi sebagai piroksen. Ayo 5, hoi! Kompas, ini kompas. Terus palu, TDS, termometer, Yes. meteran, pilihan. Iya, udah. Halo semua, kita udah memasuki day 2. Ini kita lagi di daerah Cilengkrang. Nanti kita bakal ke pemandian air panas, terus kita bakal nyari struktur batuan juga. Kalau dilihat dari harinya sih cerah ya, semoga bisa tercapai target-target hari ini. Kalau misalnya nggak tercapai, kita bisa lanjut besok sih gitu. Tapi walaupun cerah, kita tetap bawa, sediain jaket dan peralatan lainnya gitu. Oke, yuk kita jalan. Ini masih ada kompas yang mau ngubek. Hah? Masih ada kompas yang mau ngubek. Oh gitu? Iya bang, ayo bang. Tadi kita ini kan ada singkapan ya, biasa kalau kita di lapangan ketika nemu singkapan karena kita memang tujuannya cari struktur. Di sini karena kita bisa lihat batuannya fractured sehingga kita ukur strukturnya itu. Ada sheeting joints yang kita amati di sini, sheeting joints sama shear fractures gitu. Nah, nanti kita rekonstruksi untuk mendapatkan sesarnya arahnya kemana gitu. Nah, batuan ini dia masuk ke satuan lava Gunung Ciremai yang mana batunya adalah andesit, teksturnya porfiritik dan berupa lava dari Gunung Ciremai.
apabila kita menemukan manifestasi itu diukur luasan kuaranya, habis itu kita bisa ukur TDS-nya pakai alat ini. Mata air panas yang ada di sini. Nah, nanti secara pengamatan fisik bisa kelihatan di sini bongkahannya mengalami perubahan karakteristik dari warna, terus teksturnya seperti apa. Nah, ini kelihatan yang ada di sini ya. Di sini kita warna abu-abu nih, terus gradasi ini ada. Jadi deposisinya dia kan dari air mengucur kan, lama-lama dia kayak gini turun ke bawah, makanya dia bisa ngebentuk yang bulat-bulat kayak gini. Gitu. Ini menarik juga sih sebenarnya. Ada daun yang terpreserve di sini. Ya ini menunjukkan bahwa ini adalah endapan present day gitu loh, bukan relik. Gitu sih. Jadi ini adalah kompas geologi yang biasa kita pakai untuk mengukur kedudukan batuan, kedudukan struktur. Nanti komponennya ada strike dan dip gitu. Jadi utamanya kalau strike itu intinya kita arahnya kemana gitu. Nah biasanya gampangnya kita akan mengarahkan itu sesuai dengan tangan dari kompasnya. Nanti kita baca di sini yang northnya gitu. Jadi kalau kita punya struktur misalkan apapun itu kita tempelkan saja gitu di sini arahnya, terus kita baca. Kemudian untuk kemiringan apapun itu kita juga bisa misalnya ini kemiringannya, kemudian kita tempelkan, kita baca yang bagian bawah sini. Kira-kira kayak gitu sih untuk penggunaan kompas geologi. Jadi sebetulnya kita akan membaca ini itu diusahakan bahwa bidang kita adalah datar gitu kan. Nah di sini ada indikatornya nih, ada bullseye yang bulat. Itu untuk indikator kalau kompas kita sudah horizontal gitu, sehingga pengukuran yang kita baca itu sudah valid gitu. Nah untuk dip juga sama, di sini ada water pass namanya. Nanti ketika dia udah di tengah baru itu kemiringan yang kita baca. Tipsnya paling itu, sesuaikan bullseye dengan water passnya gitu kurang lebih. Baik, untuk pengambilan sampel di lapangan kami menggunakan palu geologi. Nah, palu geologi itu sebenarnya ada 3 macam, karena itu disesuaikan dengan batunya. Yang kami bawa itu adalah palu untuk batuan beku, kemudian yang sebelah kiri ini adalah palu untuk batuan sedimen. Nah, kemudian ini palu ini dikondisikan saja, kalau batuan keras biasanya kita pakai palu batuan beku aja. Nah, kemudian untuk pengambilan sampelnya kita ambil sampel yang paling representatif, yang menggambarkan satu singkapan yang sangat besar ini, yang nantinya akan kami bawa ke lab dan dianalisis secara petrografi atau mikroskopik. Nah, kemudian ini salah satu sampel yang kami ambil dari sini. Nah, untuk sampelnya kami membawa ziplock yang bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah, kemudian agar tersusun, karena kami juga tadi di depan udah membawa beberapa sampel juga, jadi diusahakan di dalam ziplock ini ditandai kita itu ada di outcore keberapa, kemudian nama endapannya itu apa, dan nanti kalau udah ada tulisannya bisa nanti kita bawa analisis ke lab, seperti itu. Untuk memilih bagian representatif tergantung dari tujuannya. Maka dari itu kami perlu membawa sampel-sampel yang unik gitu. Seperti di sini kan ada, dia punya tekstur yang bulat-bulat, kemudian dia juga ada tekstur yang berlembar. Nah, itu yang bakal kami ambil karena itu yang merepresentatifkan dari singkapan yang sebesar ini. Seperti itu.
Oh, ini alatnya namanya termokapel. Nah, yang ini digunakan untuk mengukur temperaturnya. Yang berwarna hitam kita masukkan ke air. Nah, pengukuran ini akan berhenti ketika temperaturnya pun berhenti. Nah, ya untuk pH kita gunakan pH meter pakai yang berwarna kuning ini. Bisa kita masukkan nanti kurang lebih ini ada airnya kan nih segitu. Nah, dari pH meter ini kita tunggu sampai angkanya berhenti. Nah, kalau di lapangan biasanya kita mengamati secara megaskopis. Nah, untuk membantu dalam pengamatan megaskopis tersebut, untuk melihat mineral yang lebih kecil, kita pakai loop. Nah, ini tuh kaca pembesar yang bisa kita lihatkan ke sini, ke batuannya. Nah, agar penggunaannya efektif, biasanya kita bisa pakai lampu ini, tapi kita lebih prefer menggunakan ke cahaya matahari. Jadi jangan kita ininya yang terang, ke arah yang terang dari arah matahari. Terus bisa kita lihat. Nah, di sini mineralnya akan terlihat lebih jelas. Seperti yang hitam-hitam ini akan lebih terkonfirmasi sebagai misal piroksen. Terus ada lagi plagioklas. Nah, dari sini pun terlihat teksturnya bahwa terdapat mineral yang lebih besar yang tertanam pada suatu massa dasar yang lebih halus, atau yang kita sebut sebagai porfiritik seperti itu. Kalau di sini kita pakai perbesarannya yang 40 kali yang ini. Nah, sebenarnya ada loop ada berbagai jenis, yaitu beda-beda juga bentuknya. Nah, sedangkan yang di sini yang kita pakai itu 40 kali perbesarannya. Memang Bu, field notes ini sangat penting untuk kita kerja di lapangan, karena tanpa field note ini kan jadinya kita lupa ya. Nah, jadi tuh ketika kita mengamati suatu singkapan batuan gitu ya, yang sangat besar, nah itu baiknya kita itu orientasi terlebih dahulu. Nah, orientasi itu apa? Jadi orientasi itu kita melihat ke sekelilingnya, apakah singkapan tersebut ada di utaranya sungai dengan aliran barat timur misalkan. Apakah singkapan tersebut ada di sebelah utara pemukiman warga. Nah, sebelah situ. Nah, nanti itu bisa juga diukur pakai kompas untuk arahnya, atau pakai GPS biasa juga bisa. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita tahu orientasinya bagaimana, nah di buku ini juga tercatat sketsa biasanya apabila itu penting. Jadi kita sketsa singkapan batuan secara besar gitu ya di buku itu, tapi yang diperlihatkan adalah fitur-fitur geologinya. Seperti mungkin tekstur batuannya apakah besar, apakah kecil, kemudian adakah vegetasi di sekitarnya, dan lain-lain. Nah, kemudian sketsa singkapan juga harus menggunakan komparator. Jadi ada seseorang misal berdiri dengan tinggi 175 cm, sehingga pembaca itu tahu singkapan tersebut itu berapa senti sih, berapa meter sih, dan pembaca juga tahu nanti kalau misalkan ada geologis lain gitu yang akan berkunjung ke daerah sini juga tahu, oh singkapan itu ada di aliran sungai barat timur di sebelah utaranya. Jadi itu mempermudah. Nah, setelah sketsa, lalu setelah kita mengamati singkapannya secara skala besar, lalu kita dekati. Nah, didekati dan kita ambil sampel batuannya yang tadi udah dijelaskan, kita pakai palu geologi, dan kemudian kita deskripsi di buku tersebut, di field notes ini. Nah, di field notes ini juga mungkin beberapa mahasiswa geologi familiar ya, karena di belakang halamannya itu ada juga contoh deskripsinya. Nah, yang kita tahu kan batuan ada 3 ya, batuan beku, sedimen, metamorf. Nah, itu dikondisikan aja kita nemu batuan apa dan dideskripsi seperti itu. Nah, setelah deskripsi, ya udah kita langsung ambil sampelnya untuk dianalisis lebih lanjut apabila memang itu diperlukan. Seperti itu. Dan mungkin satu lagi, jadi untuk beberapa data yang memang banyak gitu ya, seperti tadi kita sudah mengukur struktur, itu kan sangat banyak sekali. Nah, itu mungkin untuk cara memanagenya, biasanya seorang geologis itu setelah kita dari lapangan itu langsung dipindahkan tuh ke contohnya ke Excel gitu atau ke Word dan segala macamnya untuk langsung bisa dianalisis. Karena kan sebetulnya buku ini juga tahan air ya, walaupun emang tahan air gitu kan, takutnya datanya hilang atau bagaimana, jadi kita pindahkan ke laptop atau gadget lainnya seperti itu.
Ciremai hijau. Gaya bang, gaya. Lagi. Ya, selamat datang di Kamojang. Ini Desa Laksana, Kecamatan Ibun. Cuaca Kamojang cukup lumayan untuk kita berdingin-dinginan lah.